Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, senang rasanya saya kembali menemui kalian semua, dan saya berharap semoga kalian semua saya temui dalam keadaan yang sehat, dimurahkan dan dilancarkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, ataupun dalam usaha-usaha yang saat ini kalian sedang tekuni. Nah, saat ini saya kembali lagi ada di taman yang saya buat di depan teras rumah, dan kali ini pula saya akan mengajak kalian untuk merapikan bonsai-bonsai yang ada di halaman depan teras rumah ini. Dan yang akan saya lakukan perapihan saat ini adalah bahan bonsai, atau kita sebut dengan bonsai karena sekarang tinggal melakukan perapihan, yaitu bonsai Hokianti yang saya tempatkan ada di sebelah sana. Nah teman-teman, posisinya ada di sebelah sana. Ya, kita bisa melihat dua buah bonsai yang ber-ID Hokianti yang sudah saatnya dilakukan perawatan atau perapihan. Nah, ini yang akan saya lakukan perapihan, yang sebelah kanan dulu, yang posisinya lebih pendek itu. Nah, itulah bonsai yang akan saya lakukan perapihan, dan sekarang kita lanjut melakukan kegiatan. Let's go. Ya, seperti biasa kita membawanya ke meja eksekusi. Iya teman-teman, inilah bonsai Hokianti dari jenis Hokianti bunga atau Hokianti import. Nah, inilah yang akan saya lakukan perapihan, karena seperti yang terlihat di depan gambar atau di video ini, kondisinya seperti ini, sudah memanjang semua tunas-tunasnya dan perlu dilakukan perapihan. Mengapa saya melakukan perapihan terhadap bahan bonsai yang satu ini? Karena dari ID yang sama yang kita lihat, dari dua Hokianti yang saya tempatkan di tempat yang berdampingan tersebut, bonsai inilah yang lebih sering saya lakukan perapihan terlebih dahulu. Jadi sekarang pun saya akan melakukan perapihan lebih awal bonsai yang ini. Oke, sebelum saya melakukan perapihan, mari kita lihat bersama terlebih dahulu kondisinya lebih dekat lagi. Kita mulai dari, ya biasa kita mulai dari perakaran atau batang bawahnya. Ya, memang bonsai ini tidaklah istimewa karena kondisinya yang seperti ini di bagian perakaran, dan memang susah sekali kita mencari akar keliling. Tetapi apabila kita mendapatkan, atau ya istilahnya kita membeli bahan, baik itu bahan tunggul maupun bahan yang hampir jadi, akarnya keliling, itu pasti disebut istimewa dan harganya juga pasti mahal. Nah, karena kita masih belajar dan kita melakukan kreasi bonsai dengan bahan yang ada, yang bisa terjangkau, maka ini merupakan solusi untuk kita berkarya bonsai. Ya, jadi tidak ada kata kalau tidak ada bahan yang bagus dan tidak ada cukup dana, kita tidak melakukan karya. Nah, sekarang kita lihat ke percabangan. Nah, di sini sudah dibentuk cabang 1 dan cabang 2. Nih, kalau kita melihat cabang satunya, ini sebenarnya sudah diarahkan dan dilakukan tahapan. Ya, walaupun luka bekas potongan percabangannya ini belum sembuh total, ya kita menunggu sampai benar-benar bisa sembuh dan kemudian bisa membentuk karakter yang lebih natural lagi dan berkesan tua. Kita ke percabangan yang kedua, sama juga sudah dilakukan pengarahan dan tahapan. Kemudian back sudah terisi di sana, walaupun masih sedikit memaksakan karena titik tumbuh yang sulit saat kita melakukan program. Dan kemudian percabangan yang menuju ke top mahkota. Nah, seperti ini kondisinya. Oke, untuk lebih jelas kita melihat bentuk yang telah saya konsep ini bisa terlihat dengan jelas, maka saya akan melakukan perapihan. Oke, kita lanjut kegiatan berikutnya.
Nah teman-teman, ini baru sementara. Nah setelah ini saya akan melakukan sedikit pengurangan untuk daun-daunnya yang tergolong besar-besar. Jadi biasanya saya melakukan seleksi terhadap daun-daun yang sedikit besar. Ya, dengan tujuan setelah dilakukan pruning, ini akan tumbuh tunas-tunas, dan tunas-tunas tersebut tidak terhambat oleh daun-daunnya yang besar ini, sehingga tunas tersebut berusaha untuk menggapai matahari dan titik tumbuhnya malah akan menjadi panjang. Jadi saya akan mengurangi daun-daunnya yang lebar-lebar sehingga strukturnya akan lebih jelas lagi terlihat. Ya teman-teman, inilah hasil dari pengurangan daun-daun yang menumpuk dan berukuran lumayan besar. Jadi diharapkan suatu saat akan tumbuh tunas-tunas yang lebih rapat lagi dengan daun-daun yang lebih kecil. Ya, saya kira akan terlihat lebih cantik lagi. Nah, sebelum kita mereview lebih dekat lagi, nah ini karena masih banyak daun-daun, kita akan bersihkan dan kemudian biasa kita akan melakukan pemupukan dan perapihan pada medianya dengan menambahkan pasir malam di bagian atas dari media ini. Ya, pada akhirnya saya telah menyelesaikan rangkaian kegiatan merapikan bonsai Hokianti ini. Nah, tanpa saya membahas detail dari struktur bonsai ini, saya akan memperlihatkan kepada kalian, memperdekatkan kamera ini ke bonsai ini, dan silakan kalian amati. Iya teman-teman, ada baiknya pula kita melihat keliling dari bonsai ini dari tampak depan. Nanti saya akan putar searah jarum jam. Ya, silakan diamati. Dan kita putar. Ini kita mulai dari sisi kiri dari bonsai atau kanan dari sudut pandang kita. Kita putar kembali ke arah belakang. Nah, ini tampak belakangnya. Ya, nanti kalau merimbun, awan-awan ini atau tajuk-tajuknya akan terlihat lebih jelas. Ya, kita sudah di sisi kanan dari bonsai atau sisi kiri dari sudut pandang kita, dan kita kembali ke tampak depannya. Nah, di sini ada dua percabangan yang masih selos, dan ini akan menjadi ujung dari bonsai. Mengapa selos? Ya tentu saja ada tujuannya, yaitu memperbesar percabangan pokoknya. Jadi yang menjadi cabang pokok dari cabang-cabang dari cabang 1 dan cabang 2 adalah ujungnya nanti. Nah, ini masih selos untuk mendapatkan pembesaran tertentu. Iya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, pada akhirnya saya menempatkan kembali di posisi di mana bonsai ini ditempatkan. Jadi saya akhiri video ini dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua tetap mengerjakan bonsai atau bahan-bahan bonsai dari bahan yang bagaimanapun dan dengan kondisi apapun. Semangat berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Salam.